mudah-mudahan nanti walaupun kita tidak bisa secara detail ya paling tidak nanti dapat gambaran gitu ya berkaitan dengan bagaimana apabila kita telah mendapatkan data ya. Kemarin kita cerita tentang pengenalan statistik ya. Jadi teman-teman kalau mau videonya mau di off kan tidak apa-apa, silakan aja. Nanti kalau saya minta baru di. Tapi kalau mau muncul juga nggak apa-apa. Ya. Oke. Jadi kemarin kita sudah bercerita terkait dengan statistik ya. Jadi bagaimana merancang suatu mendapatkan data gitu ya melalui metodologi statistik ya namanya, sehingga kita mendapatkan data yang prosesnya sudah benar sehingga kita dapatkan data yang memang bisa dipertanggungjawabkan, yang bisa menggambarkan sampel kita itu menggambarkan data populasi. Nah sekarang bagaimana setelah kita dapat data ya, setelah kita dapat data, nah selanjutnya kita apain? Jadi kan ada 3 proses besar ya kemarin kalau kita singkat menjadi 3 ya PAK gitu, persiapan, analisis dan kesimpulan. Nah untuk yang meringkas data dan membuat grafik ini adalah proses bagian dari analisis sebetulnya teman-teman ya. Jadi sebelum kita melakukan analisis suatu data, ya, terlebih dahulu kita akan mencek terlebih dahulu data itu apakah data tersebut sudah semuanya sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Karena nanti untuk melihat data-data itu apakah datanya normal dan seterusnya. Nah, tapi terlebih dahulu tentunya harus kita ringkas terlebih dahulu data itu agar mudah untuk dilihat gitu ya secara visual dan bisa untuk mudah dipahami gitu. Jadi teman-teman sekalian, ini saya share ya. Nah, ini terlihat? Sudah muncul? Kelihatan Pak. Sudah ya? Oke. Jadi nanti ini ada 4, ini judulnya salah ini. Ulasan dan pengantar sebaran frekuensi, histogram, dan bagaimana grafik yang baik dan grafik yang menyesatkan. Nanti ada 4 terutama ya, yang menjadi pokok pertemuan kita pada hari ini. Jadi teman-teman yang perlu dicek itu adalah apakah data yang kita hasilkan itu menunjukkan ke pusat pusat data gugus tertentu gitu. Jadi seperti kemarin ada gambar yang saya bikin seperti gambar objek panahan ya, target panahan itu. Jadi pusat ini adalah yang titik merah kemarin ya. Nah, titik merah itulah yang kita harapkan itu sampel kita menuju populasinya itu ada di situ. Di situ kalau misalnya rata-rata, nah rata-ratanya itu ada yang kita tuju di sana. Tetapi pada saat kita mengambil data itu kan tersebar itu ya. Tidak semua menuju ke sana, tapi kita harapkan data itu adalah ada di sana di pusat itu gitu. Nah, berikutnya ada keragaman ya. Keragaman itu adalah suatu ukuran yang menunjukkan besarnya keragaman dari suatu data. Jadi variasinya ya, kira-kira data-data itu ada di sekitar titik itu, atau banyak yang di sekitar titik itu, atau ada yang menyebar dari titik merah misalnya, atau sebagian besar malah menyebar kemana, ke atas saja, atau misalnya menyebar merata, ada di atas, di kiri, kanan, atau di bawah misalnya seperti itu. Nah itu namanya keragaman. Terus ada sebaran gitu ya, sebaran itu sebenarnya banyak istilah-istilah juga itu. Sebaran ini nanti apakah data itu kalau misalnya di gambar yang kemarin itu, dia kalau misalnya ada di titik banyak akan di titik kirinya gitu kan, berarti kan di kanannya sedikit, berarti dia menceng kan begitu. Apakah data itu kalau kita gambar menceng ke kiri, ke kanan, atau dia posisinya itu adalah seperti genta gitu ya, seperti lonceng, dia artinya sebarannya normal. Kan teman-teman sudah sering dengar ya,
namanya sebaran. Sebaran data itu adalah kita yang paling umum digunakan adalah sebaran normal. Terus ada istilah juga pencilan gitu ya. Pencilan itu adalah data yang kemungkinan dia tidak berasal dari populasi yang kita sedang lakukan analisis. Jadi misalnya katakanlah terkait dengan pendapatan ya, pendapatan rumah tangga, kita pendapatan rumah tangga atau penghasilan penghasilan inilah penjual misalnya ya bubur ayam misalnya ya, atau apalah usaha tertentu yang usaha kecil yang akan sedang kita nilai gitu ya. Misalnya rata-rata itu kan nilainya misalnya berapa rata-ratanya itu. Nah tiba-tiba ada nilai yang nilainya sangat kecil atau sangat besar gitu ya. Misalnya kita punya populasi, punya sampel itu ada 100 misalnya, mungkin ada 2 atau 5 gitu ya data itu yang berbeda dari data yang kita nilai. Nah itu harus dicek. Nah nanti untuk diputuskan apakah data itu termasuk pencilan atau tidak. Kalau misalnya dia pencilan, nah seperti kemarin yang saya sampaikan harus kita cek terlebih dahulu ke sumbernya. Apakah data itu bisa kita perbaiki, dalam artian misalnya kita ke sumbernya mungkin ada salah persepsi gitu ya terhadap pemberian dari data itu sendiri. Kalau misalnya penghasilan ternyata tidak penghasilan yang benar-benar berasal dari hasil usahanya, misalnya ditambahkan penghasilan lain gitu ya, mungkin dia punya usaha yang lain sehingga itu akan bias gitu kan. Nah dengan demikian data itu kalau misalnya bisa diperbaiki sehingga benar apa yang kita maksudkan, harus penghasilan ini tidak ada unsur penghasilan lain yang dimasukkan, atau kalau misalnya tidak diperbaiki, nah kemungkinan data pencilan ini dihapus sehingga data atau gambaran keseluruhan itu bisa diwakili, bisa lebih tepat ya. Jadi pada saat kita menganalisa tidak berarti semua data yang dihasilkan dari sampel itu semua harus dimasukkan, tidak. Nah disinilah pentingnya kita melakukan analisa awal ya sebelum kita melakukan analisis lebih lanjut. Nah kalau misalnya 100 tadi datanya ternyata hasil pengecekan kita data ini ada pencilan 3, ya tidak apa-apa data 3 itu dihapus gitu kalau data itu benar-benar tidak mewakili. Tetapi kalau data itu mewakili walaupun dia pencilan itu tetap harus dimasukkan gitu dengan catatan tertentu. Terus ada juga karakteristik data terkait dengan waktu, itu adalah ada data-data itu yang terkait dengan waktu tertentu gitu ya, seperti data terkait dengan COVID ya, banyaknya orang yang terinfeksi COVID gitu ya, yang dinyatakan positif. Nah, itu kita bisa buat dalam bentuk data grafis ya. Nah grafisnya itu misalnya Pak, teman-teman buat sehingga bisa dilihat itu dari waktu ke waktu, bisa bulanan, bisa harian, itu tanggalnya, sehingga nanti bisa dilihat apakah kalau misalnya datanya tiba-tiba loncat di tanggal tertentu atau turun di tanggal tertentu, nah teman-teman bisa analisa itu. Kira-kira ini kenapa? Apakah data ini wajar nggak sih? Tiba-tiba kok loncat ini, atau jangan-jangan ada yang salah entry misalnya. Misalnya tanggal sekian, biasanya angkanya 200 gitu ya, tiba-tiba menjadi 2000-an gitu. Nah, itu tentunya kita ngecek sebagai indikasi awal itu. Pertama, apakah data itu memang benar-benar seperti itu. Kalau benar-benar seperti itu, ya berarti kita lanjutkan analisanya, gitu kan. Tapi kalau ternyata hasil pengecekan kita, oh enggak seperti itu. Biasa 200 ini yang benar itu adalah cuman 251 misalnya. Ternyata terketik 2051, ya enggak loncat misalnya seperti itu. Nah itu metode-metode awal kita ya untuk nanti dilihat lebih lanjut untuk didapatkan data yang benar-benar kita gunakan sebagai data untuk dianalisis lebih lanjut. Nah, untuk yang pertama teman-teman terkait dengan sebaran frekuensi ya. Jadi sebaran frekuensi itu adalah data itu
kelompokkan gitu ya, dipilah-pilah menjadi kategori gitu ya dengan frekuensi tertentu. Jadi kalau misalnya kita bayangkanlah tadi ada 100 data gitu ya, 100 data itu kan pasti responnya atau nilai-nilai yang diberikan itu kan beda-beda, dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Mungkin apa namanya, mengelompok di mana dan seterusnya itu kita belum lihat ya, kita itu dulu. Nah itu kita kelompokkan datanya menjadi, nanti dibuat kelompok-kelompok, apakah kelasnya itu kita bikin 5 kelas, 7 kelas gitu ya, atau 10 kelas ya, tergantung banyaknya data. Dan setiap kelas, kalau yang dimaksud kelas itu adalah nilai terkecilnya berapa, nilai terbesarnya berapa. Nah kalau misalnya kita punya apa kayak tinggi badan saja lah ya, tinggi badan gitu, lebih mudah dipahami. Tinggi badan mahasiswa STAN gitu, katakanlah ada 100 data yang kita analisa, mungkin kan kisaran datanya itu antara misalnya 1,5 sekian meter sampai dengan misalnya mungkin paling tinggi berapa teman-teman, 1,8 gitu ya, 1,8 sekian. Nah, kisarannya di antara itu gitu. Nah, itu kita kelompokkan menjadi 5 kelompok. Misalnya nanti paling rendah katakanlah 1,5 kita bikin menjadi 1,6. Itu ada berapa frekuensi, ada berapa data gitu maksudnya. Nanti dari 1,6 ke 1,7 meter ada berapa data, itu frekuensinya itu. Dan seterusnya 1,7 sampai 1,8 dan seterusnya sampai tertingginya tadi ya 1,8. Tapi dia range tertentu ada berapa. Nah, itulah yang kita kelompokkan sehingga total frekuensi atau total data yang muncul setiap kelas itu adalah sama dengan jumlah data. Itu sekilas langsung bisa kita lihat ininya data apa namanya, secara umum datanya itu langsung kita lihat. Data ini tersebar di tengah, tersebar di awal, atau tersebar di kelas yang tinggi gitu, atau di tinggi badan yang lebih tinggi tadi. Nanti langsung teman-teman bisa lihat itu. Begitu dibuat datanya yang 100 tadi, oh iya ternyata mahasiswa STAN itu kebanyakan ada di antara 1,6 sampai 1,7 meter, misalnya seperti itu. Jadi itu fungsinya itu ya. Nanti langsung bisa juga terlihat apakah ada pencilan. Oh ternyata ada yang 2 meter juga gitu kan, ya sendiri gitu, ada 1 orang atau 2 orang. Nah bentuknya itu adalah macam-macam ya. Dapat dinyatakan dalam bentuk tabel, bisa juga dalam bentuk histogram. Nah, itu untuk sebaran frekuensi nanti bisa 2 gitu ya, bisa dalam bentuk tabel tadi misalnya nilai sekian sampai 1,6 sampai 1,7 frekuensinya berapa. Ya, terus atau yang dalam bentuk grafis yang mudah teman-teman lihat, histogram atau poligon frekuensi. Nah, jadi teman-teman bisa terlihat ya angkanya. Halo? Kelihatan Pak. Bisa Pak. Ya, Bisa Pak. Ingin memastikan masih online ini atau jauh-jauh data saya enggak ini. Oke. Misalnya seperti ini, kita punya data itu sebanyak berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 kali 4 ya. 13 kali 4 data. Berarti ya sekitar 8, 13, 4, 40, 72 ya. 62. 52 Pak. 52 ya. Ini saya sudah mulai ya, 13 kali 4 ada 52 data. Nah, itu kalau teman-teman plototin angkanya itu kan tidak bisa terlihat ini. Kira-kira datanya ngelompok di mana ya gitu. Nah, begitu kita bikin dalam bentuk sebaran frekuensi, apakah dia dalam bentuk tabel atau grafis, nah, yang kira-kira nanti di sebelah kanan kita grafis langsung terlihat. Frekuensi itu kan menunjukkan tingginya barnya kan. Nah, semakin tinggi berarti semakin banyak apa namanya, frekuensi di kelompok itu. Nah, yang maksudnya kelas-kelas itu adalah barnya ini. Ada berapa bar ya? Ada berapa apa namanya? Enggak warnanya ini. Kalau misalnya rata-rata kalau kita bikin sebaran frekuensi itu adalah sekitar 5 sampai, ada yang bilang 5 sampai 15 kelas gitu ya. Ada yang bilang juga 5 sampai 20.
Tapi ada rumusannya sebetulnya, tergantung banyaknya data untuk memudahkan berapa kelas yang harus kita buat gitu. Nah, dengan kita membuat secara grafis tadi atau secara tabel, jadi otomatis gugus data yang besar itu kita mudah untuk meringkasnya ya, lebih mudah untuk dilihat ya. Kita dapat menganalisis sifat datanya tadi, apakah datanya ngumpul di tengah ya, karena kita kan pendekatan yang umum itu adalah sebaran normal. Jadi kalau tinggi badan itu antara 1,5 sampai 1,8 sekian lah ya, atau 1,9 ya. Nah, tentunya sebaran data tinggi badan itu adalah sekitar di tengah-tengahnya gitu. Rasanya kalau diukur itu kemungkinan besar ya, atau dapat dipastikan dia akan mengumpul di tengah. Nah, soal tengahnya itu yang mana, itu tergantung sampelnya ya, atau data populasinya yang kita lihat. Kalau sekarang kan cenderung anak-anak itu kan sudah tinggi-tinggi ya. Nah, kalau kita ambil data sekarang dengan data tahun misalnya tahun 60-an, tentunya ini datanya sangat berbeda gitu. Nah, itu nanti kalau misalnya ada pengelompokan data pun akan kita lihat itu, data ini ngumpul di kiri, tetapi ngumpul lagi di tengah-tengah gitu. Itu nanti mengindikasikan juga, bisa kita lihat, ini kemungkinan populasi yang berbeda atau salah campur data gitu ya. Nah, dengan demikian nanti itu menjadi pemikiran ya bagi kita untuk menganalisanya, apakah analisanya bisa dicampur atau kita pisahkan. Terus kita memiliki dasar untuk membangun grafik yang sangat penting ya. Jadi grafis ini dalam analisa statistik itu, dan analisa kita yang dalam melakukan penelitian, dan saya kira di kehidupan sehari-hari kita juga ya, dalam tugas-tugas gitu, kita sudah umum meringkas data gitu ya, dan malah semakin menarik ya sekarang cara membuat grafis itu sudah banyak metode-metode gitu ya, atau cara-cara kita untuk membuat grafis sehingga lebih bagus, enak dilihat dan menarik. Oke, nah berikutnya, nah terkait dengan sebaran frekuensi, nah inilah kelompoknya itu ya teman-teman, bisa dilihat di layar ya. Kelasnya ada 5 ya. Ini kebetulan contoh yang diambil di buku pegangan kita, itu adalah nilai IQ dengan kemampuan memimpin yang rendah. Itu datanya ya, sehingga yang dinilai adalah IQ score. Terus frekuensi itu adalah jumlah sampelnya atau jumlah datanya ya. Kelasnya ada 5, yang datanya itu kebetulan antara 50 sampai 149 IQ score. Jadi dikelompokkan antara 50 sampai 69 gitu, 70 sampai 89 dan seterusnya. Nah, yang perlu dipahami adalah yang sebelah kiri itu adalah batas bawah kelas, yang sebelah kanannya adalah batas atas kelas. Jadi penentuannya itu kita juga bisa berdasarkan feeling sebetulnya dari data itu, atau yang paling tepat nanti adalah kita menggunakan rumusan. Ya, batas bawah kelas adalah batas terkecil yang dapat ditampung di kelas tersebut. Jadi kalau misalnya hasil pengukuran tinggi badan itu teman-teman katakanlah satu yang paling kecil, kita kan cari itu nanti. Yang pertama kita cari begitu kita dapat data, nilai terkecilnya berapa, nilai terbesarnya berapa, terus jangkauan atau range-nya berapa, terbesar terkecilnya berapa. Nah, terus berapa kelas yang harus kita siapkan. Dengan kelas itu baru kita bisa tentukan berapa kelas bawahnya berapa gitu ya. Untuk menentukan kelas, batas bawah kelasnya itu kan tidak mesti nilai yang paling kecil tadi, bisa juga kita turunkan sedikit gitu ya. Sehingga yang penting adalah semua data yang besar tadi begitu kita masukkan ke tabel frekuensi gitu ya, sebaran frekuensi ini semuanya tidak ada yang tidak masuk gitu, intinya seperti itu ya. Nah, dengan demikian ada batas bawah kelas ya, nilai terkecil yang dapat ditampung di kelas tersebut. Nah, terus lanjut ke batas atas kelasnya yang bersangkutan ya. Nah, dengan demikian di kelas berikutnya ya, jadi tidak ada yang tidak masuk gitu prinsipnya teman-teman.
Nah, di kelas berikutnya dia adalah lanjutan dan tidak mungkin muncul 2 kali dia. Di kelas pertama dia tercatat, di kelas kedua tercatat, sehingga harus tidak bisa juga dia continue gitu ya, harus ada titik putusnya. Makanya di sini misalnya 50 ke 69, berikutnya bukan 69 ke sekian gitu. Karena kalau 69 kita masukkan, nanti kalau misalnya tiba-tiba ada hasil pengukuran kita ada yang 69, dia mau dikelompokkan di mana. Enggak, dia berikutnya adalah 70 ya. Nah, terus tentunya setelah kita dapatkan itu nanti ada lebar kelas ya. Lebar kelasnya itu adalah besarnya data yang kita masukkan ya, antara 50 sampai 69 ini, itulah yang dimaksud lebar kelasnya. Di sini kebetulan 20 ya. Kalau kita catat berarti 50 itu adalah 1, 51, 52 dan 69, sehingga disebut 20. Terus ada juga yang disebut nilai tengah kelas ya. Nilai tengah kelas itu kan berarti rata-rata atau nilai tengah antara batas kelas bawahnya sama batas kelas atas di kelas yang bersangkutan. Jadi di sini kalau 50 sampai 69 berarti nilai tengah kelasnya adalah 50 tambah 69 dibagi dengan 2 gitu ya. Demikian seterusnya. Ya. Terus ada juga batas batas nyata ya. Batas nyata ini adalah kita mengurangi setengah gitu. Kalau yang bawah berarti yang 50 tadi itu kan batas kelas bawah ya. Kita kurangi setengah menjadi 59,5 dan seterusnya ya. Nah, di atasnya pun begitu ya, 69 berarti 69 setengah. Nah, demikian ya. Saya kira ini yang mudah saja ini bagi teman-teman ya. Nah, nanti cara menentukannya adalah langkah-langkah membuat sebaran frekuensi ini yang penting ya, teman-teman. Perhatikan gitu ya dan catat. Dan ini nanti dalam rasanya di beberapa kali ujian ya dia muncul juga ini gitu ya. Dan ini harusnya tidak sulit juga gitu, mudah ya. Yang penting adalah jangkauan atau range-nya, rentang datanya itu adalah kita harus cari dulu nilai terkecil dan nilai terbesar. Nah, selisihnya berapa itulah rentangnya. Untuk kelas, banyaknya kelas ini ada aturan ya, aturan yang di Sturges itu adalah banyaknya itu 1 ditambah 3,3 kali logaritma N. N itu adalah banyaknya data atau banyaknya hasil pengukuran ya, banyaknya data kita. Terus panjang kelasnya, jadi berapa tadi panjang kelasnya? Apakah dibikin tadi yang 20 gitu ya? Itu rumusnya adalah jangkauan atau rentangnya dibagi dengan banyak kelas yang kita hasilkan tadi. Ya. Nah, oke. Nah, yang menjadi catatan ini teman-teman ya. Untuk kalau tadi kan hasil pengukuran dia kemungkinan datanya, bukan kemungkinan, berarti datanya kan pakai koba ya, tidak bilangan bulat. Nah, ada cara-caranya. Kalau bilangan bulat, berarti panjang kelas dia dalam tetap bilangan bulat. Yang tadi skor IQ ya, IQ itu kan bilangan bulat. Nah, berarti panjang kelasnya tetap dalam bilangan bulat. Ya, kalau dia 1 desimal, dia menyesuaikan. Intinya begitu saja ya. Kalau dia bilangan bulat 1 desimal, berarti panjang kelasnya juga menyesuaikan. Jadi kalau tinggi badannya tadi hasil pengukuran kita mau mengukur berapa tinggi badan itu? Apakah 1,65 ataukah 1,6? Kalau 1,6 kan satu angka di belakang koma ya, 1 desimal ya. Nah, berarti kalau kita 1 koma, berarti nanti panjang kelasnya juga menyesuaikan. Gitu. Intinya seperti itu sih. Terus tentukan nilai ujung bawah kelas interval pertama. Cara boleh mengambil nilai data terkecil yang tadi ya, yang 49 ya. Ini coba saya kembali ke 50 ya. 50 itu. Kita tidak tahu nih hasil pengukurannya itu apakah benar-benar 50 atau 51 misalnya. Jadi prinsipnya adalah boleh kita mengambil nilai terkecilnya sebagai batas bawah yang paling awal. Atau nilai data yang lebih kecil dari nilai data terkecil. Jadi boleh ngambil data yang terkecil, istilahnya bolehlah itu, atau bisa kita turunkan sih sebetulnya. Kita turunkan satu kalau tadi hasil pengukurannya 51,
Nah, dijadikan 50 misalnya. Atau kalau misalnya ya biar lebih manis aja sih sebetulnya ininya ya. Cara menetapkannya biar nanti tabel kita itu lebih mudah dilihat gitu ya. Terus masukkan semua data ke dalam interval kelas, itu yang penting. Jadi tidak ada data yang tidak bisa masuk ke kelas-kelas tersebut. Itu yang utama. Jadi nanti setelah dibuat ternyata ada data yang tidak bisa masuk, ya berarti ada kesalahan kita dalam membuat kelas-kelasnya itu. Ya. Nah, ini sebagai contoh ya, teman-teman. Ini ada 85 data. Ini aslinya datanya itu tersebar banyak gitu ya. Nah, itu diringkas gitu ya, diringkas menjadi ini kebetulan datanya bilangan bulat ya. Yang usianya 20 ada 5 orang, yang usia 21 ada 6 orang, dan seterusnya. Nah, dari sini kita mencari rentang terlebih dahulu. Berarti nilai terkecilnya hasil pengukuran kita itu kan 20 kan. Karena tadi datanya kan 20 itu ada 5, 21 ada 6, 21 dan seterusnya. Ya, data terbesarnya adalah 35. Ya, ada 35 satu orang. Nah, data terbesar adalah 35 dan terkecil 20. Nah, inilah range-nya atau rentangnya ya. Nah, itu 35 dikurangi 20. Terus bagaimana cara kita menentukan banyak kelas? Pakai rumus tadi ya. 1 ditambah 3,3 kali logaritma N. Nah, logaritma N-nya berarti banyaknya datanya 85 ya. Nah, dengan demikian 3,3 kali logaritma 85 tadi, nah ketemulah ditambah dengan 1 ya, ketemu 6,7. Nah, ini tinggal kita bulatkan saja ya, teman-teman. Kalau lebih dekat ke 7, kita bulatkan ke 7. Terus berapa panjang kelasnya? Nah, artinya dalam satu kelas itu nanti berapa data terkecil dan berapa batas bawahnya ya, batas atasnya berapa. Di sini karena panjang kelasnya itu kan rumusnya range-nya dibagi dengan banyaknya kelas yang dihasilkan dari rumus tadi. 15 bagi 7 adalah 2,5. Nah, ini kalau ini kita bulatkan ke atas ya, 3. Karena nanti kalau kita bulatkan ke bawah khawatir ada data yang tidak masuk gitu ya. Ini 3. Nah, dengan demikian berarti dari sinilah kita bisa menentukan sebaran frekuensinya. Jadi setelah kita ringkas ya, nah ini kebetulan kelompok usia yang pertama sekali, kelas awal ya, yang pertama kita turunkan 1. Tadi kan hasil pengukuran kita 20 ya, ini menjadi 19. Nah, panjang kelasnya karena ada 3, berarti ada 3 panjang kelas dari masing-masing. Jadi 19 ini berarti kan titik awalnya 19, berikutnya 20, berikutnya 21, berarti ada 3 gitu ya. Nah, 19, 20, 21, berarti batas atas untuk kelas 1 adalah 21 ya, 19, 20, 21. Demikian seterusnya. Di kelas kedua berarti 21 karena sudah dipakai, berarti kita lanjut ke 22. Ada 3, berarti 22, 23, terakhir 24. Demikian seterusnya ya. Sehingga kalau kita cek ya, teman-teman yang sebelah kiri maupun yang sebelah kanan, jadi loncatan nanti kalau ada yang salah ya, tidak sesuai, tidak pas gitu. Jadi yang sebelah kiri kan 19 karena ada 3 panjang kelas ya, panjang kelasnya 3, berarti ke bawahnya itu ditambah 3, 19 tambah 3, 22, 25, 28, 31, 34. Di sebelah kanan juga sama ya, 21, 24, 27, itu tambah-tambah 3 juga. Nah, kalau itu tidak sama, tidak tambah-tambah sesuai dengan yang ditentukan di depan, berarti kita ada salah dalam menentukan kelasnya gitu ya. Itu kira-kira, dan dari sini baru kita ringkas datanya ya. Jadi yang berusia 19 sampai 21 tahun itu ada 11 ya. Nah, tadi menentukan batas kelas bawahnya, kalau teman-teman mau pakai 20 pun tidak apa-apa, tidak masalah ya. Silakan aja. Mau pakai kurangi 1 silakan. Terus di sini jadi terlihat datanya ya. Jadi dari sini dengan mudah kita lihat datanya itu adalah bagaimana kira-kira yang berusia 31 ke atas itu kan datanya sedikit kan, artinya
data kita atau sampel yang kita buat itu berusia muda ini kan. Berarti mereka rata-rata berada di antara usia 22 sampai 30 gitu. Antara 20 tahun lah gitu ya sampai 30 tahun gitu yang paling banyak. Di atas 30 itu sedikit. Nah, itu langsung kita lihat, itu bisa simpulkan dari sini. Oke. Untuk sementara silakan teman-teman dari data ini dicatat ya, dibuatkan tabelnya ya, seperti ini ya, sebaran frekuensinya ya, dengan menggunakan rumus tadi. Silakan dikerjakan sekarang ya. Bapak izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan. Gimana? Di latihan contoh soal yang tadi, Pak. Di sini kan disebutkan banyak kelasnya ada 7. Tapi di tabel frekuensi ini banyak kelasnya ada 6, Pak. Itu maksudnya gimana ya, Pak? Oh ya, sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, sorry. 11, 21. Ya. Apakah dibulatkan ke bawah, Pak? Tiap desimal gitu. Tapi sebenarnya data udah masuk ya. Iya, Pak. Data sudah masuk. Coba. Ada yang kelewat kayak di 19, ke 22, 3, 22, 25, 28, 31, 34 ya. Oke. Ntar di sebelah kanannya 21, 3, 7, 3. Sudah benar ya? Benar, Pak. Benar ya? Data masuk semua ya? Terus coba dicek teman-teman ini. Ya sebenarnya ya bisa dibulatkan ke bawah juga sih. Karena kalau kita tambahin juga satu lagi, 7 gitu ya. Berarti kan ini ada 37 dengan 37, 38, 39 ya? 39, iya. Nah, Iya. tapi tidak ada datanya gitu Ada ya? datanya, iya, Pak. Iya, benar. Nah, Berarti ini dibulatkan. kelihatannya bisa dibulatkan ke bawah. Nanti di exercise saja teman-teman ya. Kalau nggak pas nggak apa-apa gitu. Ini sih aturannya nggak ada dia apakah bulat bawah bulat atas gitu. Itu 6 ya berarti yang benar ya. Iya, Pak. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Sebelum itu dilanjut. Sudah clear ya? Nanti silakan dikerjakan dulu. Nah, nanti akan kelihatan nih. Harusnya 8 atau berapa gitu ya. Nah, silakan dicatat dulu. Pak izin Pak, Ya. boleh minta PPT-nya nggak Pak? Oh gitu, ini saya kirim ya. Ya Pak, siap. Kasih Pak. Oke. Oh belum, iya lupa saya belum kirim ya.